Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita dapat bertemu kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Siti Rawani, Sekolah Al-Fajar, Jalan Gunung Putri, Jati Rasa, Jati Asih. Untukmu agamamu, untukku agamamu, merupakan salah satu firman Allah yang tertulis pada surat Al-Kafirun ayat 6 yang menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang toleran, sekaligus juga menjelaskan bahwa kita sebagai muslimin harus berpegang teguh pada akidah dan juga ajaran Islam. Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengusung tema toleransi menurut pandangan Islam, yang tentunya akan dibahas oleh guru-guru kita di dalam yang sudah bersama dengan rekan saya, Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan sekali lagi terima kasih kepada Masjid Siti Rawani, Sekolah Al-Fajar, Jalan Gunung Putri, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi, dan khususnya kepada yang kita cintai Dr. Kiai Haji Abdullah Maki, pembina Masjid Siti Rawani, Dr. Kiai Haji Mahmud Rahmatullah, Ketua DKM Siti Rawani. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustadz Asmar Lambo, Ustadz Ustadz Jumharudin, dan Ustadz Tile yang akan mengangkat satu tema yang insya Allah ini akan semakin menambah pemahaman kita apa sesungguhnya toleransi. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
surah Al-Anbiya 107. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir semuanya wajah-wajah ahli surga insya Allah. Ibu-ibu yang berwarna-warni merah, kuning, hijau, abu-abu, mudah-mudahan sehat semuanya. Berwarna-warni itu perbedaan, betul tidak? Bapak-bapak di sini wajahnya beda semua, nggak ada yang sama, betul? Iya. Artinya apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Perbedaan itu adalah sunnatullah. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, Allah menciptakan ada dari golongan laki, ada golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan bersuku-suku, Allah menciptakan berbangsa-bangsa, Allah menciptakan berbeda. Tujuannya lita'arafu, agar kita saling memahami. Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni dijelaskan makna dari lita'arafu adalah tasamuh, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling menzalimi. Maka ditutup dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Maka sungguh yang paling mulia di sisi Allah tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, perbedaan itu adalah sunnatullah, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sama, nggak ada, pasti berbeda. Tidak ada anak yang lahir mesti dia kembar, pasti berbeda, nggak ada yang sama. Kenapa? Karena perbedaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kasih sayang Allah. Bagaimana kalau ibu suaminya sama semua, bisa tukaran gitu, betul tidak? Sandal kita semua sama, nggak ada yang beda sedikit pun. Bertengkar orang keluar dari masjid soalnya sandalnya sama semua. Allah menciptakan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu adalah wujud di mana kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, yang mana Allah adalah yang paling tinggi, maha mengatur dengan penuh kebijakan dan kasih sayang. Maka dari itu jangan kita memaksakan kehendak. Ini yang kedua, toleransi, tidak boleh memaksakan kehendak. Enggak boleh kita memaksa orang menjadi orang yang ikut dengan akidah kita. Tidak boleh memaksa seseorang untuk ikut keyakinan kita. Enggak boleh. Sampai-sampai Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling suci, Nabi yang paling tinggi, tak ada dosa, ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau inginkan. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah siapa yang kamu inginkan. Tapi hidayah itu wa yahdi may yasha. Allah punya otoritas sendiri, mengatur sendiri. Wa yahdi may yasha. Allah punya kehendak memberikan hidayah siapa yang dikehendaki. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak boleh kita memaksakan keyakinan kita agar orang ikut dengan keyakinan kita. Nah, satu-satunya jalan yang harus kita miliki adalah menghargai, menghormati, berlapang dada. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sama-sama agama saja ada toleransinya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalmu amalmu, amalku amalku. Kewajiban kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memang dakwah, ngajak mereka, dakwahin mereka, sentuh hati mereka agar dia bisa masuk ke jalan yang benar.
Tapi bila Allah tidak memberi hidayah, tidak ada satu manusia yang mampu memberi hidayah. Bila Allah ingin memberi hidayah kepada seseorang, tidak ada juga satu manusia yang bisa menghalanginya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ketika kita melihat kondisi zaman modern saat ini, tentu kita menyaksikan berbagai media, mulai dari media online, media cetak. Tentu kita biasa menyaksikan di berbagai aplikasi online, ya, di sosial media. Toleransi ini justru banyak orang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Nah, ini yang masalah. Sampai-sampai kita melihat ada orang yang mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran agama terdahulu, ataupun dengan ajaran-ajaran yang justru sebenarnya itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Udkhulu fis silmi kaffa, masuklah Islam secara menyeluruh, secara kafah. Artinya apa? Jangan dicampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Jangan kau campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Jangan kau campur aduk apa yang telah Allah sempurnakan sebagai ajaran yang mulia. Maka jadi aneh Bapak Ibu bila kita menjumpai ajaran Islam kita, bagaimana kita memperbanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diajarkan apabila dia adalah non muslim, cukup kita mengucapkan ketika ia mengucap kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya kita menjawab dengan kalimat waalaikum. Semua sudah ada aturan dan ajarannya. Lalu aneh ketika kita menjumpai ada salam-salam yang lain, shalom dan lain sebagainya. Betul tidak, Bu? Iya. Ini mencampur adukan. Padahal kita disuruh untuk istiqamah kepada jalan yang benar yang kita yakini, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Toleransi adalah orang-orang yang mampu berlaku adil. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jangan sampai karena kebencianmu kepada suatu kaum, karena kau tidak suka kepada suatu kaum, akhirnya kamu tidak berlaku adil kepada kaum-kaum tersebut. Kenapa? I'dilu, berlaku adil kepada mereka. Kenapa? Aqrabu littaqwa, karena berlaku adil itulah yang mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Toleransi atau biasa disebut dengan tasamuh, maknanya adalah berlaku adil dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kita merasa muslim, beragama Islam, kita zalim kepada orang yang non muslim. Jangan sampai kita ingin menghentikan kemungkaran dengan menghasilkan kemungkaran baru. Nah, tentu kita bisa melihat bagaimana saat ini viral di sosial media, bahkan di media cetak, bahkan setiap hari kita lihat di berita TV. Kita bisa melihat bagaimana kasus, contoh saja, bagaimana salah satu pondok pesantren yang viral hari ini. Itu menjadi contoh di mana mencampur adukan akidah Islam, bukan toleransi. Toleransi itu menghargai, menghormati kepada orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, tanpa kita harus ikut-ikutan seperti mereka. Itu makna dari lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh menghakimi dengan menghajar mereka, membabi buta. Tapi tentu ada prosedurnya. Kalaupun pesantrennya punya tanah, tentu ada tempat-tempat yang harus kita masuki dalam dunia pemerintahan yang punya wewenang, bagaimana surat-suratnya, bagaimana izin tempatnya. Kalau masalah ilmunya, ya tentu kita harus bagaimana meluruskan pengajarnya. Kalau persoalan anak-anaknya, itu bisa kita arahkan kepada pondok yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Semua ada fase-fase dan kelas-kelasnya. Itu makna berkeadilan di dalam melayani, berkeadilan, makna tasamuh atau toleransi. Kalau begitu aqrabu littaqwa, barulah kita mendekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, karena ada guru kita yang mulia, insya Allah akan melanjutkan apa yang dimaksud dengan tasamuh dan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aslam yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Ada kebaikan, ada keburukan, ada yang beriman, ada yang kafir. Disinilah pentingnya dinullah Islam turun sebagai pembeda antara keburukan dan kebaikan. Dinullah Islam adalah memberikan batasan-batasan. Lantas bagaimanakah batasan dalam toleransi? Ustadz Tile akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.